Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Mailani Yustin dengan NIM 044. Saya akan menjelaskan tentang peradaban kebudayaan Islam pada masa Turki Utsmani. Jadi awal berdirinya itu Turki Utsmani itu didirikan oleh bangsa pengembara yang berasal dari wilayah tengah. Nah, termasuk suku Kai ya. Suku Kai ini dipimpin oleh Sulaiman Shah. Tapi ketika itu bangsa Mongol ini ingin menduduki daerah-daerah Islam. Dan akhirnya Sulaiman Shah ini meminta bantuan kepada Sultan Jalal ad-Din yang sewaktu itu menjadi pemimpin dari dinasti Khwarizm Shah. Sultan Jalal ad-Din ini memberi jalan kepada Sulaiman Shah dan anggota sukunya ini untuk melarikan diri ke barat, itu ke arah Asia Kecil. Dan akhirnya Khwarizm Shah itu berhasil ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Nah, setelah ancaman dari bangsa Mongol ini reda, Sulaiman Shah ini ingin pindah ke Syam gitu. Tetapi ketika di perjalanan, mereka menyeberangi sungai Efrat. Tiba-tiba sungai itu banjir dan akhirnya Sulaiman Shah itu meninggal dunia karena hanyut terbawa sungai Efrat tersebut. Nah, dari situ kelompoknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kelompok yang ingin kembali ke negeri asalnya yang dipimpin oleh anak kedua pertama gitu dari Sulaiman Shah, yaitu Sukut dan Gondoktur kalau nggak salah. Dan yang kedua, kelompok yang ingin melanjutkan perjalanan ke Syam yang dipimpin oleh Ertugrul. Nah, kelompok Ertugrul ini beranggotakan sekitar 400 keluarga. Nah, kelompok Ertugrul ini ya menghambakan dirinya kepada Sultan Alauddin II dari Turki Saljuk Rum. Nah, ketika itu juga Turki Saljuk Rum ini diperangi oleh bangsa Romawi gitu. Dan Ertugrul yang sudah diberi izin oleh Sultan Alauddin II untuk menetap di sana, mereka membantu Sultan Alauddin II untuk memerangi kaum Romawi itu, bangsa Romawi gitu. Dan akhirnya Sultan Alauddin II ini mendapat kemenangan. Nah, dari situ Sultan Alauddin II ini memberikan hadiah sebuah wilayah kepada Ertugrul, wilayah yang berbatasan dengan Bizantium. Dan Ertugrul juga menjadikan Sukut itu sebagai ibu kotanya. Ertugrul itu meninggal pada tahun 1280. Nah, Utsman ditunjuk untuk menggantikan Ertugrul sebagai pemimpin. Utsman ini anaknya Ertugrul gitu kan. Tetapi ada juga yang menyebutkan kalau Utsman ini sebenarnya cucunya Ertugrul. Jadi Ertugrul itu mempunyai anak yang bernama Sauji. Sauji ini mempunyai anak Utsman. Nah, tetapi Sauji ini meninggal dunia sebelum ayahnya. Dikarenakan waktu itu Sauji itu meminta izin dulu untuk pergi ke Syam, itu untuk menetap di Syam gitu. Untuk kelompok-kelompoknya menetap di Syam. Nah, ketika itu sudah diizinkan, Sauji pulang kembali ke kelompoknya untuk memberikan kabar gembira. Namun sayangnya di tengah perjalanan Sauji meninggal dunia. Jadi Ertugrul itu mendapatkan dua kabar. Kabar buruknya yaitu Sauji meninggal dunia di tengah perjalanannya, dan kabar baiknya itu mereka diizinkan untuk menetap di Syam. Setelah bangsa Mongol ini berhasil nih menghancurkan Baghdad, bangsa Mongol ingin menaklukkan Turki Saljuk Rum. Tetapi ya Sultan Alauddin II ini tidak bisa mempertahankan diri dan akhirnya wafat. Ketika terjadi kekosongan kekuasaan, Utsman ini mendeklarasikan dirinya itu untuk menjadi pemimpin, untuk membantu mempertahankan wilayah Turki Saljuk Rum, dan akhirnya mereka mendapat kemenangan. Nah, para pejabat-pejabat yang masih selamat pada waktu itu mengangkat Utsman itu sebagai pemimpin mereka. Asal mulanya berdirinya dinasti Utsmaniyah. Dan Utsman juga diberi gelar sebagai Padishah Al-Utsman atau raja dari keluarga Utsman. Dinasti Utsmaniyah ini berdiri pada tahun 1300-an. Selanjutnya itu perluasan wilayah Turki Utsmani. Yang pertama itu ke Eropa. Jadi mula-mula Turki Utsmani ini menaklukkan Asia Kecil. Nah, jadi Sultan Utsman ini mengirim surat kepada daerah-daerah yang ingin ditaklukkannya, dan suratnya itu berisi 3 pilihan. Yang pertama, tunduk dan memeluk agama Islam, dan yang kedua itu membayar jizyah, dan yang ketiga itu diperangi gitu. Banyak juga yang memilih untuk tunduk dan memeluk agama Islam, tapi ada juga yang membayar jizyah, ada juga yang memilih untuk
bergabung dengan tentara Tartar untuk melawannya. Tapi Utsman tidak pernah gentar. Mereka melawan tentara Tartar dan akhirnya Turki Utsmani ini mendapatkan kemenangan. Yang selanjutnya Orhan. Orhan ini anaknya Utsman, melanjutkan perjuangan Utsman. Orhan ini mampu menaklukkan Turkeman dan Nicasia pada tahun 1331, dan Nicomedia pada tahun 1337, dan juga Skutaria pada tahun 1338. Selanjutnya Orhan itu digantikan oleh Murad I. Murad I ini berhasil menaklukkan Adrianopel, dan Adrianopel ini diganti namanya menjadi Edirne karena Edirne ini merupakan wilayah yang strategis gitu. Adrianopel ini berhasil ditaklukkan pada tahun 1361 dan dijadikannya sebagai ibu kota. Kemudian Murad I juga berhasil menaklukkan Macedonia pada tahun 1371 sampai 1387. Wilayah Bulgaria Tengah pada tahun 1382, Sofia 1385, Nisi pada tahun 1386. Nah, kemudian terjadi pertempuran bahkan di Kosovo itu pada tahun 1389 itu. Nah, pada pertempuran ini Murad I ini wafat karena ada tentara musuh yang pura-pura meninggal gitu, jadi dan berhasil menikam Murad I. Dan Murad I di situ meninggal dunia. Tetapi tentara yang berhasil membunuh Murad I ini juga terbunuh kembali oleh tentara Muslim, dan akhirnya Turki Utsmani mendapatkan kemenangan. Kemudian Bayazid I pada tahun 1389 itu mulai memimpin. Bayazid I ini mendapatkan gelar Yaldirin atau Yaldrum, yaitu artinya kilat, karena terkenal dengan serangan-serangannya yang super cepat gitu. Nah, Bayazid I ini juga berhasil menaklukkan Turkeman dari Anatolia Barat, dan berhasil juga menjadikan Bulgaria ini di bawah pimpinan kontrol pemerintahan Utsmani, dan berhasil mendesak tentara salib di bawah pimpinan Hongaria. Ketika terjadi pertempuran nih antara sesama umat Islam dari Timur Leng, Bayazid ini ditawan di Timur Leng di Ankara pada tahun 1402, dan Bayazid I wafat pada tahun 1403. Kemudian kepemimpinannya diganti oleh Muhammad I. Muhammad I ini tidak terlalu pada ekspansi gitu, tetapi lebih ke perjanjiannya gitu. Jadi pada pemerintahan Muhammad I ini berhasil membuat perjanjian damai dengan raja-raja Eropa dan menaklukkan daerah-daerah yang menentangnya. Nah, pada waktu itu kan dikiranya tuh pas zamannya Bayazid I ini Turki Utsmani kan mulai melemah nih, karena Bayazid I itu ditawan. Nah, raja-raja Eropa ini terkejut gitu ketika Muhammad I ini berhasil menaklukkan daerah-daerah yang menentangnya gitu. Kemudian pada masa Murad II ini berhasil menaklukkan daerah Salonika pada tahun 1430, dan juga terjadi perang besar dengan Hongaria, itu perjanjian damai. Nah, pada perjanjian damai ini kan Murad II ini melakukan perjanjian damai dengan Hongaria itu ya. Perjanjian damai di atas kitab suci, itu sesuai dengan agama masing-masing, itu Al-Quran dan Injil. Tapi ternyata dikhianati oleh orang-orang Kristen. Murad II ini wafat pada tahun 1451. Nah, selanjutnya nih penaklukan Konstantinopel. Nah, pada penaklukan Konstantinopel ini, nah kan mula-mulanya tuh Sultan Muhammad II ini mempelajari dulu kan kegagalan sebelumnya, karena Konstantinopel ini paling susah untuk ditaklukkan gitu. Makanya kenapa ketika pada masa Sultan Muhammad II ini diberi gelar Al-Fatih, itu pasti penakluk, karena berhasil menaklukkan Konstantinopel yang dari dulu itu susah banget untuk ditaklukkan. Jadi Sultan Muhammad II ini mempelajari dan mengatur strategi dan menanti-nanti saat yang tepat. Nah, ketika saat-saat yang dinanti itu datang, itu ketika ancaman Kaisar Konstantin IX ini meminta pajak yang sangat tinggi kepada pihaknya, atau diganggu kedudukannya dengan mendudukkan Orhan itu. Orhan itu kan cucunya Sulaiman ya. Dari situ nih Sultan ini membangun benteng gitu mengelilingi
di perbatasan. Kalau membangun benteng itu di perbatasan untuk menjaga rakyatnya yang berlalu lalang dari situ. Nah, kemudian Konstantinopel juga berhasil dikepung oleh 250.000 tentara dari pasukan Sultan Muhammad II. Nah, ketika tahu pengepungan tersebut nih, Kaisar Bizantium meminta bantuan kepada raja-raja Eropa, namun tidak ada yang mau membantunya. Justru malah mendapat cemoohan dari rakyat-rakyatnya karena dianggap menurunkan martabatnya. Oleh karena itu, hanya pasukan Panisia yang mau membantu Sultan Bizantium itu. Tetapi meskipun mendapatkan bantuan dari pasukan Panisia, Konstantinopel juga berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad II karena kecerdikannya mengatur strategi itu. Nah, ketika Konstantinopel menyerah pada tanggal 28 Mei 1453, Sultan Muhammad II masuk ke Konstantinopel dan menjadikannya sebagai ibu kota dan diganti namanya menjadi Istanbul. Dan Sultan Muhammad II juga merubah gereja Hagia Sophia ini menjadi masjid dan mendirikan masjid dengan nama Muhammad, itu sebagai untuk memperingati kalau Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan pada Sultan Muhammad II. Selanjutnya itu ekspansi ke Timur Tengah. Pada masa Sultan Salim I itu berhasil menaklukkan Syria, Palestina, Mesir, dan Aljazair. Dan juga pada akhir abad ke-17 ini Tunisia dan wilayah barat Jazirah Arabia dan daerah sekeliling Laut Hitam serta Teluk Persia juga menjadi wilayah kekuasaannya. Dan juga wilayah-wilayah lain seperti yang berada di Mesir dan Afrika Utara juga berhasil menjadi wilayah Turki Utsmani. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan dan militer. Yang pertama, kekuatan militer kerajaan mulai terorganisasi. Itu semenjak terjadinya kontak senjata dengan Eropa. Kan kalau Eropa itu kan sudah terjadi pengorganisasiannya itu udah terstruktur gitu. Jadi Turki Utsmani juga melakukan pengorganisasian terhadap kekuatan militernya. Namun kekuatan militer dilanda kekisruhan karena prajurit ini kesadarannya menurun gitu. Mereka tuh menganggap bahwa prajurit itu mereka tuh harus dibayar gitu, harus digaji gitu. Nah, dari situ Orhan ini mengadakan perombakan besar-besaran dalam tubuh militer. Itu dengan cara bangsa non-Turki ini dijadikan anggota dan dibimbing secara Islami gitu. Yang akhirnya melahirkan tentara dengan nama Yenisare dan Inkişariye. Tentara ini menjadi mesin perang yang sangat luar biasa. Nah, ada juga prajurit dari tentara kaum feodal yang dikirim kepada pemerintah pusat yang bernama militer Taujah, dan juga angkatan laut juga dibenahi. Selanjutnya itu Sultan Sulaiman I. Nah, pada zaman Sultan Sulaiman I ini membuat dan menetapkan undang-undang di negerinya. Undang-undang ini bernama Multaqa al-Abhur. Nah, karena Sulaiman I ini berhasil menetapkan undang-undang, jadi beliau tuh diberi gelar dengan Al-Kanuni, yaitu pembuat undang-undang. Situ juga jaringan pemerintahan juga kan semakin teratur nih. Jadi dari Sultan ini sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Shadar al-Azam, yaitu sebagai Perdana Menteri. Dan di bawah Perdana Menteri ini ada lagi Pasha atau Gubernur, yaitu sebagai pemerintahan tingkat 1. Di bawah gubernur ini ada lagi yang namanya Az-Zanazik atau Al-Alawiyah, yaitu bupati. Pada Sultan Sulaiman I juga nih zaman keemasan, yaitu wilayahnya meliputi daratan Eropa sampai Australia, Mesir dan Afrika sampai Aljazair, dan Asia sampai Persia, serta meliputi Laut Hindia, Laut Arabia, Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Kemudian pada masa dari Sultan Muhammad I sampai Bayezid II, mereka tuh lebih mengutamakan kepada ekspansi wilayahnya ke Eropa. Selanjutnya yaitu pada bidang keagamaan. Yang pertama, masyarakat digolongkan berdasarkan agama. Yang kedua, kerajaan terikat dengan syariat. Jadi waktu itu fatwa ulama itu menjadi hukum yang berlaku pada saat itu. Terus yang ketiga, tarekat mengalami kemajuan, yaitu tarekat Bektashi dan Maulawi. Dan yang keempat, kajian ilmu keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis tidak mengalami perubahan yang berarti. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kemajuan kebudayaan di dalam Turki Utsmani.
Dalam bidang kebudayaan di masa Turki Utsmani muncul tokoh-tokoh yang terkenal seperti yang terlihat pada abad ke-16, abad ke-17, dan abad ke-18. Tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman itu diantaranya yang pertama bernama Nafi. Nafi adalah seorang tokoh yang hidup pada tahun 1582 sampai 1636. Nafi sendiri adalah seorang satiris yang ia gemar mengkritik para pejabat di zamannya yang melakukan korupsi dan nepotisme. Tokoh yang kedua adalah Yusuf Nabi. Yusuf Nabi adalah seorang penulis yang terkenal yang hidup pada tahun 1642 sampai 1712. Kepenulisan Yusuf Nabi itu banyak dalam bidang sastra Arab dan Persia. Selain itu, Yusuf Nabi juga mahir di dalam ilmu-ilmu akhirat. Dan yang tidak kalah terkenal dari Yusuf Nabi adalah karya-karyanya dalam bidang puisi. Yang ketiga adalah Khatib Chalebi dan Elvia Chalebi. Khatib dan Elvia Chalebi adalah dua orang tokoh yang terkenal dalam bidang sastra dan prosa. Selain itu, dalam bidang sastra dan prosa, tokoh yang tidak kalah terkenal bernama Mustafa bin Abdullah. Yang keempat adalah Muhammad Niyazi Misri yang wafat pada tahun 1693. Nah, Muhammad Niyazi Misri sendiri adalah seorang penulis cerita yang terkenal pada zaman Turki Utsmani saat itu. Setelah kerajaan Turki Utsmani memberikan sumbangsi yang besar terhadap kerajaan Islam yang cukup besar pada zaman itu, pada akhirnya kerajaan Turki Utsmani mengalami keruntuhan di berbagai bidang seperti kemunduran dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Penyebab keruntuhan kerajaan Turki Utsmani adalah yang pertama karena wilayah kerajaan Turki Utsmani yang terlalu luas. Nah, otomatis karena wilayahnya terlalu luas, pemerintah kesulitan dalam mengatur administrasi pemerintahan Turki Utsmani. Yang kedua, karena heterogenitas penduduk. Kerajaan Turki Utsmani merupakan kerajaan yang luas yang terdiri dari berbagai wilayah seperti Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, dan lain-lain. Oleh karena itu, yang mendiami kerajaan Turki Utsmani terdiri dari berbagai ras, berbagai suku, dan kebudayaan. Dan pemerintah kesulitan dalam menyatukan ras, suku, dan kebudayaan tersebut dalam mengatur pemerintahan supaya berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah kelemahan para pemimpin. Setelah peninggalnya kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh para pemimpin yang kurang cakap dan lemah baik dalam bidang kepribadian maupun dalam bidang kepemimpinan. Sehingga kerajaan Turki Utsmani mengalami masa-masa krisis atau masa-masa sulit, masa-masa krisis kepemimpinan atau kepemimpinan yang terjadi pada zaman itu kurang dapat berpengaruh terhadap pemerintahan Turki Utsmani. Yang keempat adalah budaya pungli. Kerajaan pada masa itu, di kerajaan Turki Utsmani, ketika seseorang hendak mendapatkan jabatan, maka dia diharuskan membayar sejumlah uang. Oleh karena itu, maka terjadi kebobrokan moral pada zaman itu. Yang kelima yaitu terjadi stagnasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang teknologi militer. Yang keenam adalah merosotnya ekonomi. Karena terjadi perang yang terus-menerus, maka pendapatan negara kerajaan Turki menurun drastis, dan sedangkan kebutuhan pengeluaran belanja negara semakin besar. Oleh karena itu, maka kemerosotan di bidang ekonomi pada zaman kerajaan Turki sangat terlihat jelas.